Keluarga hebat. Pitch ini untuk bisnis saya yaitu dengan judul tema Mind Youth atau nama bisnis Mind Youth, taman bermain edukatif dan kreatif non gadget. Nama saya Solik Narunsa. Saya akan presentasikan terkait dengan apa sih taman bermain edukatif dan kreatif Mind Youth ini. Who we are, who we are, why, what, now. Branding inti mainnya itu main yang bukan main-main untuk generasi yang berjiwa cerdas hingga generasi berjiwa sosial sebagai potensi bangsa. Tagline-nya bermain belajar bersama berkreatif untuk kembangkan potensi generasi sebagai pesan utama yang menggugah emosi orang tua untuk memilih aktivitas edukasi tanpa layar handphone bagi anak-anak mereka. Ilustrasi ini bisa anak-anak bermain di taman atau di wahana ruangan dengan elemen kreatif seperti blok warna, puzzle, dan aktivitas seni menggambarkan suasana interaktif dan menyenangkan. Maka kami bertujuan untuk menyediakan ruang bermain yang mendukung perkembangan diri melalui aktivitas kreatif tanpa gadget, aman dan nyaman, sehingga tercipta generasi yang lebih aktif, interaktif, dan inovatif. Di era digital ini yang penuh dengan distraksi membuat kami ingin mewujudkan generasi kreatif dan edukatif dan beredukasi. Kemudian apakah kami ini? Visi kami itu menjadi pilihan utama bagi orang tua, anak-anak, ataupun sekolah dalam menyediakan ruang bermain berkualitas mendukung pertumbuhan mental, fisik, dan sosial. Mainyuk adalah taman bermain edukatif berbasis play and learn. Strategi kami bagaimana? Kombinasi wahana interaktif workshop tematik permainan berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Math itu menghadirkan program yang dirancang oleh tim pendidik dan psikolog anak menggunakan alat permainan berbasis edukatif dan kreatif dengan kemitraan komunitas lokal. Masalah peluang itu banyak. Di era digital ini, anak-anak lebih banyak terpapar oleh gadget, minim aktivitas fisik sosial, ruang bermain edukatif dan aman dan kreatif masih terbatas. Kemudian, permasalahan itu menuju sekarang anak modern semakin tergantung pada gadget untuk berhiburan, mengurangi kreativitas, interaksi sosial, dan aktivitas fisik mereka, sehingga mempengaruhi perkembangan logistik. Peluang yang kami harapkan, kami dapatkan, meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pengalaman bermain yang edukatif dan non-digital untuk menciptakan permintaan yang kuat seperti solusi seperti main ini, yaitu menggabungkan atau mengkombinasikan manfaat edukasi dan rekreasi anak-anak. Kemudian hasil wawancara dan sebuah masalah itu kebutuhan antar perhatian orang tua, mayoritas orang tua khawatir dengan ketergantungan pada gadget, membutuhkan solusi alternatif yang mendukung perkembangan motorik dan kognitif. Pandangan pendidikan, pandangan pendidik terintegrasi dengan kegiatan bermain itu sangat diperlukan karena berbasis edukasi dalam proses belajar, anak-anak akan meningkatkan keterampilan sosial. Kemudian preferensi pasar, survei menunjukkan bahwa 78% responden lebih memilih untuk taman bermain yang mengintegrasikan pendidikan dan kreativitas dibandingkan tempat hiburan biasa. Estimasi ukuran pasar permintaan lokal itu sebanyak 60% keluarga dengan anak 2-10 tahun mencari aktivitas edukasi atau aktivitas edukatif bersifat edukatif dan rekreasi bebas gadget untuk waktu bersama keluarga. Industri pendidikan diproyeksikan tumbuh 15% setiap tahun didukung peningkatan fokus pemerintah terhadap pendidikan berbasis pengalaman. Nilai pasar global produk edukasi anak berbasis taman bermain ini diproyeksi mencapai 50 miliar US dollar pada tahun 2005 dengan kontribusi besar dari taman bermain yang edukatif dan kreatif. Opportunity, tren parenting modern
Orang tua ingin anak belajar sambil bermain. Pasar anak usia 5 sampai 13 tahun di kota besar dan terus meningkat. Potensi menjadi destinasi keluarga favorit. Edukasi interaktif, memadukan permainan, aktivitas fisik dengan komponen pendidikan untuk mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak. Bebas gadget terutama. Kemudian kebahagiaan keluarga yang bisa memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak dan keluarga. Solusinya, solusi ini sebagai alternatif ya. Taman bermain kreatif itu menawarkan area bermain yang dirancang mengembangkan kreativitas anak melalui permainan berbasis seni, eksperimental, dan eksplorasi. Fasilitator berkualitas itu tim ahli memastikan permainan ini mendukung perkembangan mental, sosial, dan fisik sesuai usia. Program tematik setiap minggu atau bulan, Taman Bermain itu menghadirkan tema berbeda untuk memberikan pengalaman dan mencegah kebersamaan. Kemudian analisis analisisnya ini fokus non gadget, ada aktivitas edukatif dan desain unik. Tidak seperti tempat lain menggunakan teknologi yang banyak menciptakan lingkungan belajar berbasis aktivitas fisik kreatif tanpa layar. Banyak melampaui teman bermain profesional, melampaui teman bermain itu artinya fokus pada pendidikan holistik yang menggabungkan pembelajaran dan interaksi sosial. Desain taman bermain inovatif, modular, mungkin optimalisasi ruang, serta fleksibel. Tanpa seramping, masalah pelanggan, kami mengidentifikasikan kebutuhan orang tua untuk alternatif kegiatan bermain yang mengurangi ketergantungan anak atau orang dewasa misalnya juga bisa terhadap gadget sambil mendidik dan menyenangkan diri. Kemudian saluran, membangun jaringan sosial media, kemitraan, sekolah, komunitas antar keluarga, serta pemasaran langsung dengan brosur dan karya. Metrik utama itu mengukur keberhasilan melalui jumlah peserta bulanan, tingkat kepuasan pelanggan, retensi pengguna, dan hasil survei pengalaman. Aliran pendapatan itu mengelola sumber pendapatan seperti tiket masuk, ada langganan bulanan, serta kemitraan dan sponsorship untuk acara eksklusif. MPV, minimum produk yang layak, itu lokasi strategis, itu menargetkan area perkotaan atau pinggiran perkotaan dengan akses transportasi yang mudah dan dapat berafiliasi dengan transportasi online. Aktivitas berbasis simulasi menyediakan permainan yang menggabungkan pembelajaran dan kesenangan. Lingkungan aman itu mengutamakan fasilitas yang ramah dan berstandar uh, tinggi. Kemudian ada rencana penjualan. Target penjualannya itu fokus pada keluarga muda yang mencari aktivitas edukatif untuk anak-anak sebagai alternatif bulan dan non-gadget. Kemitraan strategis itu membangun dengan sekolah, lembaga pendidikan usia dini, dan pusat komunitas untuk memperluas akses layanan kami. Kemudian penawaran paket, itu ada keanggotaan khusus, seperti bermain tematik, mengikat pelanggan dengan layanan manik secara berkelanjutan. Dan ada rencana identifikasi kebutuhan itu mendetailkan kebutuhan pendanaan untuk membangun fasilitas bahan bermain dan pelatihan staff. Kemudian ada ROI, tawarkan keundangan realistis kepada investor. Itu seperti memang kebutuhan taman bermain memang sangat diperlukan sehingga peningkatan pelanggan itu akan bertahap mendapatkan dia ditingkatkan setiap tahunnya. Kemudian di sini ada pendapatan utama. Ini ada proyeksi pendapatan berasal dari tiket masuk, pelanggan dan penjualan merchandise. Di sini ada variable cost itu naik dari mulai snack minuman. Kita juga akan kerjasama dengan kafe-kafe. Kemudian ada alat kreatif yang kita sebagai anak-anak untuk berkreatif. Ada seperti sumber kendil. Kemudian ada beban operasional, analisis pengeluaran mencakup belanja gaji, staf,
online fasilitas, pemasaran, dan penyediaan alat edukatif. Kemudian ada margin keuntungan, itu keuntungan yang konsisten memastikan kesehatan keuangan bisnis. Di sini ada startup cost, itu biaya per menit, ada hitungan biaya rata untuk setiap pelanggan termasuk fasilitas air, tempat alat bermain, dan bahan edukasi. Margin per pelanggan itu kalkulasi keuntungan yang dihasilkan dari setiap tiket masuk, setiap layanan tambahan. Sini renovasi dan dekorasi ruangan, edukasi kreatif itu alat peraga edukasi, sehingga marketing awal itu bisa total di 120 jutaan. Kemudian efisiensi operasional, strategi mengoptimalkan biaya dan meningkatkan keuntungan tanpa menurunkan kualitas pengalaman pelanggan. Sini pendapat per tahun, revenue itu 60 juta, estimasi pertumbuhan 35% setiap tahun berdasarkan peningkatan jumlah pengunjung dan layanan tambahan. Di sini ada investasi awal. Investasi awal itu prof, kami akan mengembangkan fasilitas perangkat edukatif dan kampanye pemasaran berbasis digital untuk awal. Untuk break even point-nya itu periode waktu yang diproyeksikan mencapai titik impas berdasarkan pelanggan itu di sini break even untuk anak per hari ada 39 dari 40 anak per hari di 39. Payback per bulan itu 120. Kemudian ada kontribusi marginnya 8 sampai 10%. Banyak menghadirkan zona edukasi, sains, seni, kreativitas. Kemudian zona permainan motorik dan interaktif. Kemudian zona keluarga, ruang aman untuk bonding. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya buatkan untuk pitch deck main ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.